kita berbicara tentang moksa, maka akan sering terkenang atau teringat tentang Gajah Mada, Mahapatih dari Majapahit, dan Kebo Iwa, sang patih dari Bedahu. Banyak versi memang yang menceritakan tentang keduanya, dan banyak interpretasi tentang kematian keduanya. Namun tentunya perbedaan tersebut akan menjadi sesuatu wacana, sesuatu penggalian, pencarian, di mana masing-masing orang itu akan menemukan tentang energi yang diinginkan. Artinya energi yang diinginkan itu adalah dalam penelusuran soal Mahapatih Gajah Mada dan Mahapatih Kebo Iwa. Buat saya pribadi, setelah melakukan penelusuran, juga pengkajian lewat berbagai media, dan tentunya dengan perenungan antara logika, spiritual, dan legenda cerita itu sendiri. Memang terasa terasa berat dan tidak berani gegabah dalam menentukan kenapa moksa itu. Moksa sendiri adalah seperti ini. Moksa adalah salah satu serada dalam ajaran agama Hindu yang menjadi tujuan tertinggi bagi penganutnya. Nah, dalam moksa, Atman atau jiwa harus terbebas dari unsur duniawi supaya bisa menyatu dengan Brahman atau Tuhan. Orang yang sudah mencapai moksa berarti telah mencapai alam Sat Chit Ananda, yaitu kebahagiaan yang tertinggi. Setiap orang pada hakikatnya bisa mencapai moksa, asal mereka mengikuti jalan lurus yang ditunjuk oleh agama. Jalan tersebut tentunya harus berpedoman pada ajaran Sang Hyang Widi yang diturunkan kepada para maharsi. Dalam ajaran Hindu terdapat tingkatan moksa yang harus dipahami dan direnungi. Tingkatan moksa dalam ajaran agama Hindu. Moksa dikenal juga sebagai kebebasan dalam kitab suci Saraca Muscaya. Kebebasan ini dapat diraih melalui tingkatan-tingkatan tertentu. Pertama, samipya.
Samipya merupakan suatu kebebasan yang dapat dicapai seseorang selama hidup di dunia. Hal ini dapat dilakukan oleh para yogi dan maharsi dengan melepaskan unsur-unsur duniawi sehingga dapat mendengar wahyu Tuhan. Dalam keadaan yang demikian, Atman berada sangat dekat dengan Tuhan. Ini karena para yogi dan maharsi melakukan samadhi yang dapat mengosongkan jiwa dan pikiran mereka. Ketika samadhi selesai, maka keadaan akan kembali seperti biasa. Kedua, sarupya atau sadarmya. Sarupya adalah suatu kebebasan yang didapat seseorang ketika di dunia karena sebab kelahirannya. Kedudukan Atman merupakan pancaran dari kemahakuasaan Tuhan. Seperti halnya Sri Rama, Buddha Gautama, dan Sri Krishna. Walaupun Atman telah mengambil suatu perwujudan tertentu, namun ia tidak terikat oleh segala sesuatu yang ada di dunia ini. Ketiga, salokya. Salokya adalah suatu kebebasan yang didapat dan dicapai oleh Atman karena telah berada dalam posisi dan kesadaran yang sama dengan Tuhan. Dalam keadaan ini, Atman telah mencapai tingkatan dewa yang merupakan manifestasi Tuhan itu sendiri. Selain itu, tingkatan lain yang dikenal terdiri dari jiwa mukti, videha mukti, dan purna mukti. Jiwa mukti adalah kebebasan yang dicapai seseorang selama hidup di dunia. Pada tingkatan ini, Atman tidak lagi terpengaruh oleh unsur-unsur duniawi. Videha mukti atau karma mukti, yaitu kebebasan yang dicapai seseorang selama hidup di dunia. Atman orang tersebut telah meninggalkan jasadnya. Akan tetapi, Atman belum bisa bersatu dengan Brahman karena masih ada pengaruh unsur-unsur duniawi. Purna mukti adalah kebebasan yang dicapai seseorang ketika Atmanya telah menyatu dengan Brahman. Tingkatan moksa ini merupakan tingkatan yang paling sempurna dan tertinggi. Nah, penjelasan tentang moksa paling tidak secara umum sudah tergambar. Namun kembali pada kedua Mahapatih tersebut, kita tahu bahwa dalam pertempuran, ketika dalam pertempuran antara Mahapatih Gajah Mada dan Prabu Iwa di Jawa, yang mana ketika itu Prabu Iwa diminta membuat sumur dan kemudian
ditimbun dengan batu. Yang mana akhirnya Gajah Mada dan Kebo Iwo bertempur mati-matian. Dalam pertempuran tersebut secara umum diceritakan bahwa Gajah Mada terdesak dan tentunya sempat berbicara dengan Kebo Iwo bahwa maksud dia itu adalah untuk mempersatukan Nusantara. Yang mana Kebo Iwo ketika itu menyadari bahwa cita-cita Gajah Mada itu sangat mulia. Namun tentunya beliau tidak mau begitu saja ditundukkan. Tetapi dari dirinya, kembali sukma sucinya itu mengatakan bahwa dia memang harus mendukung dan itu sudah kehendak dewata. Maka disampaikanlah kelemahan dirinya, yaitu Kebo Iwo pada Mahapati Gajah Mada. Nah, ketika ini yang kami tangkap adalah penggambaran pertarungan mereka di dalam sumur, yang mana lantas kemudian yang muncul Gajah Mada sendiri. Gajah Mada hanya berkata, ia telah tiada. Tidak ada orang yang melihat jasad. Tidak ada orang yang melihat darah. Kebo Iwo dinyatakan moksa. Berkaitan dengan moksanya ini, ketika Gajah Mada sudah memulai tidak menjabat sebagai Mahapati dan ketika sakit, dia meninggalkan sebuah padesaan dan pergi entah kemana. Dan mulailah saat itu Gajah Mada dinyatakan moksa pula. Ada apa keduanya bisa dinyatakan moksa? Mungkinkah ketika dalam pertempuran di dalam sumur yang dibuat Kebo Iwo, keduanya mempunyai kesepakatan bahwa jasad keduanya harus tidak ada di muka bumi ini? Sebuah perjalanan spiritual bisa melintas ke dalamnya. Tentunya keduanya ada perjanjian, sehingga sukma suci itu pun ada antara sukma suci sang patih Kebo Iwo yang mengawali sebagai penyerahan diri jiwa raga untuk sumpah pahlawan dan ditutup oleh sang Mahapati Gajah Mada menyerahkan diri dengan caranya sendiri untuk moksa. Kembali saya ingatkan, berbagai versi dalam moksanya kedua Mahapati ini. Jadi, terimalah sebuah perbedaan sebagai wacana,
sebagai penggalian lebih dalam lagi pada kita untuk lebih mengetahui tentang sejarah bangsa kita sendiri. Salam damai untuk semesta raya dan kita semua. Rahayu, rahayu.